Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, meski sudah memasuki musim hujan, namun ribuan jiwa yang tinggal di kawasan dataran tinggi Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, sejak sepekan terakhir kekurangan air bersih. Hal ini disebabkan sumur bor di desa mengeluarkan api. Ribuan warga di 3 dusun desa Manduro, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, sejak 3 hari terakhir mengalami krisis air bersih. Penyebabnya bukan karena musim kemarau, melainkan akibat pompa sumur bor desa mengeluarkan api. Akibatnya setiap pagi dan sore warga mengantri membawa jerigen maupun ember air untuk mendapatkan air bersih kiriman atau bantuan dari pemerintah setempat. Kebutuhan air bersih ini sangat diharapkan warga, meski sudah masuk pada musim hujan. Namun di desa yang berada di tengah hutan dan dataran tinggi ini belum turun hujan. Kesulitan air bersih ini ditambah dengan keluarnya api dari sumur bor yang biasanya menyuplai air bersih untuk satu desa. Sumurnya itu kendalanya itu sumber airnya itu agak sulit, agak kering, udah nggak bisa nyaman untuk penampungan air itu udah nggak bisa memenuhi gitu loh. Kalau nggak ada bantuan cari air kemana biasanya? Ya itu susah. Cari kemana biasanya? Di sumur-sumur di sebelah itu, di tetangga-tetangga dekat gitu. Di desa lain? Ya, desa yang lain gitu. Untuk memenuhi kebutuhan warga ini, BPBD Jatim meminta Pemkab Jombang memberikan suplai air bersih. Dalam sehari pengiriman air bersih hanya mampu mengirim 15.000 liter karena jarak yang jauh dan keterbatasan armada. Karena hari Senin kemarin pompa dari Visible Pamsimas ini mengalami kebakaran atau rusak ya. Kemudian dari hari Selasa tanggal 19 November kemarin pihak Desa Manduro bersurat ke BPD Kabupaten Jombang untuk meminta distribusi air bersih sebagai kebutuhan warga. Kita distribusikan di 3 dusun terdampak. Ada dusun Gesing, Matoan, dan Buo sesuai permintaan dari desa. Terkait keluarnya api dari sumur bor sejak Senin lalu, pihak terkait belum bisa memastikan penyebabnya. Dinas Perumahan dan Permukiman masih memeriksa penyebab keluarnya api dari sumur bor yang dibangun pada tahun 2008 lalu. Kita masih proses, intinya sekarang lagi kami rahul. Kemarin kan sore teman-teman IPAM ngangkat sumurnya, pompanya diangkat. Setelah diangkat, kita juga nggak tahu yang terbakar yang sebelah mana. Tentunya tadi kita lihat di posisi di pompa juga nggak ada masalah, ya kelihatannya nggak terbakar, pompanya juga nggak ada masalah. Terus sekarang ini proses kamera hul ini kita kepingin tahu kondisi sumur itu yang terbakar sebelah mana. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang melakukan pengecekan langsung terhadap sumur pompa sedalam 100 meter menggunakan alat khusus. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, sebuah pohon besar tumbang dan menutup jalan nasional di Kabupaten Trenggalek. Akibatnya 2 pengendara motor yang sedang melintas tertimpa pohon hingga dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa ini bisa menjadi pengingat kita agar waspada saat terjadi hujan deras disertai angin kencang yang sering terjadi pada momen pergantian musim. Kali ini di jalur nasional kilometer 10 Kecamatan Tugu, Trenggalek. Sebuah pohon besar di pinggir jalan tumbang. Insiden yang terjadi Selasa petang ini menyebabkan akses jalan utama Trenggalek Ponorogo terputus total selama lebih dari 1 jam. Diduga pohon sudah rapuh sehingga tidak kuat menahan terjangan angin. Selain mengganggu arus lalu lintas di jalur nasional, pohon yang tumbang itu menimpa pasangan suami istri bernama Ramadhani dan Pamela Eka, warga Kecamatan Tugu. Kedua korban pengendara motor itu tertimpa pohon saat melintas. Keduanya mengalami luka ringan dan mendapatkan perawatan di RSUD Dr. Sudomo Trenggalek. Dari tim TNI Polri dan juga BPBD laksanakan evakuasi pohon tumbang, di mana pohon tumbang saat ini berada di Jalan Raya Nasional KM 10 jurusan Denotari Kecamatan Tugu, yang mana jalan ini yang dilalui arah dari Ponorogo dan Galek. Saat ini masih evakuasi untuk R4 yang
kecil kita alihkan lewat gang. Alhamdulillah bisa. Namun yang R6 saat ini saya suruh nunggu dulu, insya Allah 15 menit lagi selesai. Dan terkait dengan korban yang sempat tertimpa tadi kondisinya? Jadi korban tertimpa saat itu perjalanan Pak ya. Saat ini dibawa ke puskesmas luka-luka ringan. Evakuasi pohon tumbang memakan waktu sekitar 1 jam karena besarnya ukuran pohon, hingga menyebabkan arus lalu lintas macet panjang. Polres Trenggalek mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati selama musim hujan, mengingat potensi pohon tumbang dan banjir yang dapat mengancam keselamatan dan mengganggu aktivitas. Danus Kendro melaporkan dari Trenggalek. Kecamatan Gambiran, Banyuwangi. Akibatnya 3 bangunan di tepi jalan raya porak-poranda. Sejumlah barang elektronik milik pedagang juga rusak tertimpa reruntuhan bangunan. Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Kecamatan Gambiran, Banyuwangi pada Selasa siang. Sejumlah kendaraan yang melintas di Jalan Raya Diponegoro, Gambiran terpaksa berhenti karena jarak pandang terbatas, sehingga sempat terjadi kemacetan lalu lintas. Seorang ibu pemilik usaha laundry tak kuasa menahan tangis usai mengetahui angin kencang merusak atap bangunan usahanya. Akibat cuaca buruk ini ada 3 bangunan semi permanen di pinggir jalan yang rusak. 1 bangunan semi permanen roboh ke jalan raya dan sejumlah barang elektronik milik pedagang pinggir jalan juga rusak tertimpa reruntuhan bangunan. Hujan langsung angin datang dari barat. Langsung ini naik atas langsung naik. Pada waktu itu gimana Pak? Ya semua saya takut, karena saya juga takut. Terus lari? Iya, saya lari ke sana. Hujan-hujanan sama orang-orang ini yang jualan. 3 yang sangat parah, itu milik Pak Adi, juga pengusaha laundry, juga ada warung nasi goreng. Untuk yang lainnya nggak begitu berat. Kita masih dalam melaksanakan untuk pendataan. Seperti apa kondisinya, apa aja kerugiannya, kita masih melaksanakan pendataan. Pasca kejadian, petugas dibantu warga gotong royong untuk menyingkirkan reruntuhan bangunan. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Polisi meringkus belasan pelaku judi online di Surabaya. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.